Ya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang ada di dalam ketentuan hukum agraria, sebagaimana kalian telah dapatkan ya di pertemuan sebelumnya bahwa Indonesia itu mengadopsi ya ketentuan-ketentuan hukum agraria kolonial untuk diterapkan di hukum agraria nasional, tapi bukan berarti serta-merta diterapkan gitu ya. Kita menganut prinsip yang ada di dalam ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar gitu ya. Dari tahun 1945 pada saat Indonesia merdeka sampai tahun 1960 barulah dibentuk hukum agraria nasional gitu ya, yang berlaku secara umum, berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dan juga warga negara asing pastinya gitu ya, dan berlaku dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak ada pembedaan antara hukum agraria barat, hukum agraria adat. Jadi menjadi satu gitu ya. Nah, karakteristik minggu lalu mungkin sudah disampaikan mengenai karakteristik hukum agraria nasional ya oleh pengajar sebelumnya. Saya nggak tahu A1 siapa yang mengajar ya, A2 siapa yang mengajar, tapi saya akan fokus ke mereview sedikit saja mengenai karakteristik hukum tanah nasional atau hukum agraria nasional gitu ya. Jadi ketentuan hukum agraria nasional yang disebutkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 yang dikenal dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang disingkat dengan UUPA gitu ya. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu, sudah pernah buka UUPA belum? Belum punya UUPA-nya? Sama sekali nggak ada. Sudah punya, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah punya. Coba dibuka aja. Itu judul undang-undangnya apa sih namanya? Ini karena kalau nggak ada UPA ya sulit ya, karena materinya sampai UAS ya pakai UPA. Ada yang tahu judul undang-undangnya apa? Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tapi kenapa kok disingkat menjadi UUPA? Ada yang tahu? Kalau disingkat kan berarti kan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. PDPPA kepanjangan. Tapi bisa disingkat dengan istilah UUPA. Di mana ditemukan itu ketentuannya? Takutnya kalian nyebut UUPA itu sebagai undang-undang peradilan agama, nanti keliru. Ada yang menemukan? Coba dilihat di bagian akhir sebelum tanda tangan, ya itu ada diktum kelima. Ada yang menemukan nggak? Diktum kelima, undang-undang ini berlaku pada saat digunakan, terus apa lagi? Dan dapat disebut sebagai, ketemu nggak? Sebelum Ketemu, Pak. ya di diktum kelima ya. Jadi nanti kalau kalian ditanya loh, kok bisa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu disingkat menjadi UUPA gitu ya dasarnya. Jadi berdasarkan diktum kelima Undang-Undang 5 Tahun 60, peraturan tersebut itu dapat disingkat dengan istilah UUPA gitu ya. Jadi nggak asal kita menyingkatnya UUPA gitu, tapi sudah di dalam ketentuan undang-undangnya itu mengamanatkan undang-undang ini dapat disebut sebagai UUPA. Nah, kemudian di dalam hukum agraria nasional itu sebenarnya kita mengacu kepada ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, gitu ya. Cuma perlu diingat di sini ya, nanti saya akan jelaskan juga bahwa objek agraria itu tidak hanya terbatas pada 3. Karena di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar itu kan cuma menyebut ada 3. Yang pertama itu adalah bumi dalam artian tanah, air, dan juga kekayaan alam. Jadi ada 3 objek agraria. Tapi kalau kalian lihat di dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 kalau nggak salah di dalam Undang-Undang 5 tahun 60 itu ada penyebutan tidak hanya 3 tapi ada 4 ya. Yang pertama bumi, yang kedua air, yang ketiga ruang angkasa, ya ada tambahan ruang angkasa, dan yang keempat adalah kekayaan alam terkandung dalamnya. Jadi ada 4 bidang yang bisa disingkat dengan istilah baraka, gitu ya. Kalau kalian mengingat baraka itu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam itu adalah objek dari hukum agraria nasional, gitu ya. Kemudian yang kedua itu didasarkan atas hukum adat tentang tanah, itu sebenarnya bisa kalian lihat di dalam pasal 5 UPA. Tapi untuk materi ini kalau Prof. Sri Hayati tidak berhalangan, minggu depan akan disampaikan langsung oleh Prof. Sri Hayati, karena
untuk membahas yang poin 2 ini 2 SKS sendiri, jadi nggak bisa dijadikan satu. Yang ketiga bersifat sederhana, karena ketentuan-ketentuan dalam hukum agraria nasional itu hanya terdiri dari 58 pasal kalau nggak salah, 58 plus 7 ketentuan konversi kalau nggak salah. Jadi tidak begitu ribet kalau mau dibandingkan dengan hukum agraria kolonial yang mengatur di dalam ketentuan BW dan peraturan-peraturan lain, ya, ada di Agraris Code, Agraris Besuit, itu sangat banyak. Tapi kalau di dalam hukum agraria nasional ya terbatas pada apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang keempat, menjamin kepastian hukum, karena di sini perlu diingat ya, kepastian hukum di sini merupakan tujuan dari adanya hukum itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau mau dibandingkan dengan hukum agraria kolonial, kan tidak ada kepastian hukumnya. Jadi orang yang tunduk pada hukum agraria nasional orang yang tunduk pada hukum agraria barat pakai ketentuan BW, orang yang tunduk pada hukum adat pakai ketentuan agraria adat. Jadi ada pembedaan. Tapi kalau di pasca terbitnya UPA itu menjadi satu, ya. Kemudian tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersangkutan pada hukum agama, ini bisa kalian cek di dalam ketentuan pasal 1, karena sumber daya agraria yang ada 4 tadi, itu merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini tetap ada unsur agamanya, ya. Yang selanjutnya memfungsikan bumi, air, dan kain alam terkandung dalamnya untuk sebesar kemakmuran rakyat, ini sebenarnya juga penjabaran lebih lanjut dari ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Dan terakhir adalah sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia, karena kalau kalian mau perbandingan dengan politik hukum agraria kolonial, adanya agraria kolonial itu untuk mensejahterakan penjajah, gitu ya. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 ya sesuai dengan apa yang disebutkan di pasal 33 ayat 3 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Karena ini merupakan materi dari dosen sebelumnya, saya hanya menjelaskan sedikit saja. Nggak ada masalah ya untuk karakteristik. Kalian kalau misalnya nanti ujian disuruh perbandingan apa sih perbedaan antara hukum agraria kolonial sama hukum agraria nasional, seharusnya kalian sudah bisa menjelaskan, ya. Kemudian, nah ini kunci atau yang mau saya jelaskan di dalam pertemuan hari ini, gitu ya. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip atau asas-asas, gitu ya, yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum agraria nasional dan juga nantinya tetap digunakan semisal ada peraturan lain selain UPA, tapi ada pengaturan mengenai sumber daya agraria lain, entah itu hukum air atau hukum tanah atau hukum ruang angkasa atau hukum kekayaan alam, gitu ya, tetap mengacukannya kepada prinsip. Perlu diingat di sini prinsip ini adalah jiwa dari adanya peraturan. Jadi peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip. Kalau misalnya ada peraturan bertentangan dengan prinsip, maka prinsip yang diutamakan, gitu ya. Nah, di dalam ketentuan UPA itu ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang digunakan, gitu ya. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu prinsip kenasionalan. Apa itu prinsip kenasionalan atau nasionalitas? Mungkin kalau kalian lihat, gitu ya. Silakan dibuka pasal 1. Ada yang mau baca mungkin pasal 1 ayat 1. Ada yang mau baca mungkin pasal 1 ayat 1? Izin baca, Pak. Boleh, Muhammad Akhtar. Ya, Pak, pasal 1 ayat 1, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, air, dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Pasal ayat 2-nya? Ayat 2-nya, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Yang terakhir, ya, ayat 3-nya. Ayat 3-nya, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Tadi ya. Jadi di dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 itu bisa kalian artikan juga sebagai hak bangsa atau hak bangsa Indonesia atas tanah. Maksudnya apa? Jadi sepanjang bangsa Indonesianya itu eksis, gitu, atau ada, kemudian sumber daya agrarianya itu ada, maka sifatnya adalah abadi. Jadi kalau mau dibandingkan, gitu ya, mungkin kalian dulu pernah waktu SMA itu atau SMP ya, saya kurang paham juga, pada zaman itu mungkin pernah dengar sengketanya Pulau Sipadan Ligitan, pernah dengar nggak? Pulau Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia, ada yang pernah dengar nggak?
yang dengar-dengar katanya pulaunya sekarang sudah nggak ada, tenggelam katanya. Tapi dimenangkan sama Malaysia katanya, Pulau Sipat dan Likitan ya. Jadi pada saat sumber daya agraria itu masuk dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia, maka itu sifatnya abadi. Jadi mau digunakan oleh bangsa Indonesia itu nggak masalah. Tapi kalau sudah putus hubungannya di Pulau Sipat dan Likitan itu, ternyata oleh Mahkamah Internasional dimenangkan oleh Malaysia ya, jadi sudah putus. Termasuk juga Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste itu dulu kan masuk di dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Jadi seluruh warga negara Indonesia boleh memanfaatkan apa yang ada di dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Tapi kalau ternyata sudah putus, maka ya putuslah hubungan itu, abadinya berkurang atau hilang gitu ya. Nah, mengenai unsur abadi di sini tuh bisa kalian artikan gini. Mbak Aura ini orang mana? Semarang, Pak. Mana? Dari Semarang, Pak. Semarang, dari Semarang. Boleh nggak sih Mbak Aura ini yang orang Semarang beli tanah di Papua misalnya? Boleh nggak? Mbak Aura WNI kan ya? Iya, Pak. WNI. Boleh nggak beli tanah di Papua misalnya? Apakah tanah di Papua itu hanya khusus untuk orang Papua saja, atau tanah di Sulawesi itu khusus untuk orang Sulawesi saja? Kira-kira boleh nggak? Pak. Boleh aja gitu ya, nggak masalah, sepanjang kalian adalah warga negara Indonesia, mau beli tanah di mana saja itu boleh. Cuma perlu diingat ya, beli tanah itu juga ada batasannya. Orang nggak boleh punya tanah itu kalau orang perorangan tidak boleh lebih dari 5.000 meter persegi ya. Kalau itu digunakan untuk tempat tinggal, dan tidak boleh lebih dari 5 bidang. Itu nanti ada penjelasannya terkait dengan reforma agraria itu setelah PS ya. Ini saya hanya memberikan ilustrasi saja bahwa sepanjang kalian adalah warga negara Indonesia, mau beli tanah di mana saja nggak masalah, sepanjang tidak lebih batas maksimal pemilikan tanah yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian unsur yang kedua adalah komunal atau komunalistik. Jadi seluruh bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan milik dari seluruh warga negara Indonesia. Ya, jadi seluruh baraka itu adalah milik dari bangsa Indonesia, bukan bangsa lain gitu ya. WNA ya nggak bisa gitu, itu dimiliki secara bersama oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan unsur yang ketiga adalah religius. Religius itu yang tadi disebutkan di pasal berapa tadi, 1 ayat 2 ya, bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam terkandung dalam itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kalian harus menjaga kesuburannya. Nggak boleh ada objek agraria terus digunakan sampai habis, itu nggak boleh. Jadi harus melihat penggunaan tanahnya atau sumber dayanya sehingga dapat berkelanjutan. Jadi tidak hari ini ada, hari ini habis, tidak. Tapi untuk anak cucu keturunan kita selanjutnya itu bisa menikmati. Mana buktinya? Coba kalian cek di dalam ketentuan pasal 15 UPK. Jadi ada kewajiban untuk memelihara, menjaga, dan mencegah kerusakan dari sumber daya agraria. Nah, untuk prinsip kenasionalan atau prinsip hak bangsa Indonesia atas tanah ini, itu merupakan hierarki yang pertama. Kalau nanti mau masuk di materi selanjutnya ya, hierarki yang pertama itu hak bangsa Indonesia atas tanah. Itu yang paling tinggi karena memiliki kekuatan yang paling unggul dibandingkan dengan hierarki yang lain. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu pada tingkatan tertinggi, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, untuk prinsip yang kedua ini, kalian bisa cek di dalam ketentuan pasal 2 UU PA. Di situ ada yang disebut sebagai hak menguasai negara tanah. Kalau mau dimasukkan di dalam hierarki, itu merupakan hierarki yang kedua, yaitu hak menguasai negara tanah. Kenapa negara di sini menguasai? Perlu diingat ya, kalau kalian lihat di dalam ketentuan kolonial, itu pemerintah kolonial itu memiliki atau menguasai tanah. Memiliki atau menguasai tanah? Pemerintah kolonial. Memiliki atau menguasai? Sama nggak antara memiliki sama menguasai?
Ada yang mau ngasih pendapat? Ya, Mbak Fitri. Memiliki atau menguasai? Kalau di zaman kolonial. Ini sudah dijelaskan politik hukum agraria kolonial kan? Kalau menurut saya. Sudah belum? Nanti saya ngomong gini ternyata nggak dijelasin ya percuma saya jelasin. Sama dosen sebelumnya sudah dijelasin belum? Politik hukum agraria kolonial. Halo. Sudah belum? Halo Pak, apakah suara saya terdengar? Iya, iya. Saya tanya sebelumnya, apakah di pertemuan... Halo Pak, apakah... Kalau Iya. Untuk kelas ini, apakah di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai... mohon maaf Pak, ini internet saya. Suara Bapak. Iya, oke. Sudah dijelaskan mengenai politik hukum agraria kolonial untuk kelas ini? Sudah, Bapak. Sudah. Nah, di situ kan ada mungkin pernah dengar istilah domain verklaring. Pernah dengar nggak domain verklaring? Apa? Apa itu? Apa itu domain verklaring? Nggak ada yang jawab. Ini yang nggak nyalakan video, mohon maaf saya buang ya. Daripada mengganggu saya. Diajak omong kayak ngomong sama batu. Mana? Apa itu domain verklaring? Pernyataan kepemilikan, Pak. Ya, terus kaitannya dengan hukum agraria nasional, kolonial apa? Izin menjawab, Pak. Berarti tanah dimiliki oleh negara. Tanah dimiliki oleh negara. Berarti pemerintah Hindia Belanda itu memiliki tanah di sini konsepnya. Kalau itu memiliki, dia mau jual ke siapa saja, itu nggak masalah gitu ya, karena dia sebagai pemilik. Perlu diingat ya, kalau misalnya kalian lihat di dalam ketentuan BW mengenai jual beli, ya dijual beli pasal berapa? 1457 kalau nggak salah dijual beli. Yang boleh menjual adalah pemilik gitu ya. Jadi mau dia jual, mau dia jaminkan, mau dia hibahkan, terserah pemilikan dia punya. Tapi perlu diingat di sini, untuk prinsip hak menguasai negara atas tanah, negara di sini bukan dalam tatarannya sebagai pemilik tanah, tapi dia hanya menguasai tanah saja. Jadi berbanding terbalik dengan yang ada dalam ketentuan domain verklaring. Perlu diingat juga ya, kalian lihat di ketentuan peralihan bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 560 ini berlaku, ketentuan yang ada dalam Agraris Wet dan juga Agraris Besluit yang mengatur mengenai salah satunya adalah domain verklaring itu dinyatakan tidak berlaku. Sehingga di sini tidak pada tempatnya pemerintah yaitu negara yaitu pemerintah di sini itu berkedudukan sebagai pemilik tanah. Jadi pemerintah di sini hanya menguasai tanah saja. Apa maksudnya menguasai tanah? Silakan kalian buka di dalam ketentuan pasal 2 ayat 2. Di situ ada 3 kewenangan dari negara. Mengatur, mengelola, memberikan gitu ya. Dan perlu diingat di situ di tahun 2001 ada putusan MK ya bahwa kewenangan negara itu tidak terbatas pada tiga hal itu ya, tapi ada penambahan 5. Tapi nanti di materi hak menguasai negara atau hak penguasaan tanah akan dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Itu yang kedua. Jadi negara di sini hanya dapat mengelola, mengatur dan mendistribusikan tanah saja. Misalnya ada orang mau butuh tanah ya diberikan tanah gitu ya, tidak dijual gitu ya, tidak dijual. Jadi misalnya ada yang butuh ya diberikan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ada Mas Akbar misalnya saya mau butuh tanah buat bikin lahan persawahan, jadi nanti ajukan permohonan, diterbitkan SKPH ya, surat keputusan pemberian hak. SKPH ini atau surat keputusan pemberian hak ini merupakan salah satu bentuk dari KTUN. Ini kalian sudah ngambil hukum administrasi? Sudah ya, KTUN itu apa?
Iya, selalu ini. Oh, saya sudah lulus, Pak. Assalamualaikum, nggak ngurus ini. Jangan ya, itu tetap kalian nanti sampai lulus tetap dipakai. KTN apa? Keputusan Tata Usaha Negara. Ya, udah jelas ya, keputusan yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara. Tapi ciri-ciri dari KTN itu apa? Ada 3, mungkin masih ingat. Konkret individual final, Pak. Konkret individual dan final. Nah, SKPH tadi itu konkret individual dan final. Jadi penetapan seseorang itu diberikan atau tidak diberikan. Misalnya tadi saya contohkan Mas Akbar, diberikan hak, maka SKPH ini didaftarkan ke kantor pertanahan di mana objeknya itu berada. Mas Akbar orang mana, Mas Akbar? Bandung, Pak. Bandung, kabupaten atau kota? Kabupaten, Pak. Kabupaten. Berarti SKPH-nya didaftarkan ke kantor pertanahan Kabupaten Bandung. Karena kantor pertanahan itu ada di tingkat kabupaten dan ada kota. Jadi kalau misalnya objeknya di kabupaten, ya daftarkan kantor pertanahan Kabupaten Bandung. Kalau itu objeknya di kota, berarti kantor pertanahan Kota Bandung. Nanti oleh kepala kantor pertanahan akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Nah, terbitnya sertifikat hak atas tanah ini yang menunjukkan bahwa Mas Akbar boleh melakukan pengolahan terhadap tanah tersebut. Tapi untuk penerbitan SKPH, misalnya, saya sudah pegang SKPH, saya mau mengolah tanahnya, belum bisa. SKPH ini merupakan embrio dari lahirnya sertifikat hak atas tanah. Jadi, kapan kewenangan itu muncul? Ya, pada saat sertifikat itu terbit. Kalau sertifikatnya belum terbit, maka kewenangan itu belum muncul. Ya, jadi di sini negara tidak bisa, misalnya ada orang asing gitu ya, datang ke Indonesia, mau investasi, dijual aja tanahnya, nggak boleh. Gitu ya. Jadi tanah hanya boleh melakukan pengolahan yang seperti disebutkan di pasal 2 ayat 2. Yang ketiga itu prinsip mengutamakan kepentingan nasional dan negara berdasarkan kesatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan. Jadi untuk membahas mengenai prinsip yang ketiga ini bisa kalian cek di pasal 18. Coba ada yang mau baca mungkin pasal 18. Pasal 18 itu salah satu contoh saja. Jadi kalau ada kepentingan umum, maka kepentingan umum itu yang diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Ada yang nemu pasal 18? Di aula itu saya sudah nyebutkan ya, dipersiapkan UPA-nya. Ada yang mau baca? Ya. Pasal 18 untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Ya, jadi apabila ada kepentingan umum, misalnya gini, kepentingan umum itu apa saja? Bisa kalian cek di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kalian eksplor di pasal 10, pasal 10 itu ada huruf A sampai R, ya ada bidang-bidang yang termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah atau kepentingan umum. Jadi kepentingan umum itu ya kepentingan nasional gitu ya. Tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor berapa ya? 11 tahun 2020 Cipta Kerja itu objek dari kepentingan umum ada penambahan ya. Nanti kalian tambahin lagi, tidak hanya sampai R tapi ada penambahan sampai W atau V gitu. Coba kalian tambahkan itu ya. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya untuk kepentingan pembangunan jalan tol, untuk membangun waduk, untuk bikin pasar rakyat. Nah, itu termasuk dalam kepentingan umum. Maka semisal kalian memiliki bidang tanah, kemudian kalian ternyata tanah kalian itu menjadi objek dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka pemerintah itu boleh mencabut hak atas tanahnya. Tapi tetap kalian kan sudah punya tanah itu terlebih dahulu. Kalian diberikan ganti kerugian oleh pemerintah, bisa berupa uang, bisa berupa tanah pengganti, bisa berupa saham atau bentuk ganti rugi yang lain gitu ya. Tapi kalau kalian bandingkan dengan ketentuan hukum kolonial Belanda dulu, misalnya kalian punya tanah nih, tiba-tiba ada investor dari India datang gitu ya. Oh, saya mau melakukan investasi gini, mau bikin lahan kebun sawit misalnya. Nah, kalian sudah tinggal di daerah tersebut. Maka pemerintah Hindia Belanda karena dia merupakan pemilik dari tanah, karena domain of reclaiming kan gini.
seluruh tanah yang ada di wilayah Hindia Belanda itu merupakan milik dari pemerintah Hindia Belanda, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya, gitu ya. Nah, padahal kalau kalian mungkin sudah ngambil hukum acara perdata mungkin sudah ngambil nggak? Hukum acara apa belum? Lagi ngambil, Pak. Lagi ngambil. Teori pembuktian ya, teori pembuktian itu ya. Jadi misalnya gini, saya menuduh Mas Pandu misalnya, Mas Pandu ini mencuri, kamu mencuri misalnya. Nah, kalau di teori pembuktiannya, sebenarnya pembuktiannya terbalik karena saya mendalilkan bahwa Mas Pandu ini mencuri. Yang harus membuktikan bahwa Mas Pandu pencuri itu siapa? Kalau dalam hukum acara kita, saya menuduh Mas Pandu itu mencuri. Berarti yang harus membuktikan bahwa Mas Pandu ini mencuri siapa? Yang melaporkan, Bu. Siapa? Yang melaporkan. Yang mendalilkan atau yang melaporkan. Berarti saya harus membuktikan bahwa Mas Pandu ini mencuri. Apa buktinya? Baru saya jelaskan. Tapi kalau dulu adanya domain fruit-laring, dibalik, sepanjang tanahnya itu tidak ada bukti, yang maka itu adalah milik saya. Maksud saya di sini pemerintah Hindia Belanda. Ya kan nggak boleh gitu. Kalau misalnya kamu merupakan pemilik, ya seharusnya kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah pemilik tanah tersebut. Nah ini kalau mau dikaitkan sama hukum acara itu kan lucu gitu loh. Kamu yang mendalilkan kamu punya tanah, ya buktikan kalau tanahnya itu adalah milikmu. Tapi pada zaman dulu enggak. Karena saya pemerintah Hindia Belanda itu memiliki tanah, ya kamu harus membuktikan bahwa kamu itu punya tanda bukti tanahnya, kan lucu gitu ya dibalik. Nah tidak seperti itu. Tapi misalnya kembali ke contoh yang tadi, ada investor India datang ke Hindia Belanda mau mau melakukan investasi, padahal tanahnya itu sudah dimiliki oleh kalian gitu ya. Maka pemerintah Hindia Belanda serta-merta ya udah ini aja dikasih, atau yang kalian kenal dengan istilah tanah partikulir gitu ya, atau tanah pertuanan dengan hak pertuanan gitu ya. Kalian yang dirugikan pun juga tidak diberikan ganti kerugian oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi dianggap bahwa tanahnya itu adalah tanah miliknya Hindia Belanda. Tapi kalau sekarang tidak, kalian punya tanah yang misalnya digunakan untuk pembangunan jalan tol, atau pembangunan waduk, pasar umum, atau perumahan rakyat gitu ya, maka kalian tetap wajib memperoleh ganti kerugian oleh pemerintah. Dan ganti kerugiannya di sini tidak satu arah, tapi ada musyawarah penetapan ganti kerugian. Jadi misalnya kalian merasa bahwa oh ini terlalu sedikit, ya kalian bisa musyawarah di situ. Kalau semisal musyawarah tidak tercapai bagaimana? Nah, nanti ada mata kuliah namanya hukum pengadaan dan pendaftaran hak atas tanah, nanti mungkin di semester berikutnya. Tapi mata kuliah ini kayaknya khusus untuk minat pemerintahan, kalau nggak salah. Sekarang untuk minat pemerintahan kalau nggak salah. Itu ya untuk prinsip yang ketiga. Yang keempat, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Itu bisa kalian cek di dalam ketentuan pasal 6. Jadi hak atas tanah itu apa? Hak atas tanah itu bisa kalian cek di dalam ketentuan pasal 16. Macam-macam ya jenisnya, ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, membuka tanah, memungut hasil. Itu merupakan contoh-contoh dari hak atas tanah. Nah, maksudnya apa? Bahwa semua hak atas tanah itu memiliki fungsi sosial. Jadi kalian pada saat memiliki tanah itu tidak boleh serta-merta menggunakan untuk kepentingan diri kalian sendiri. Harus melihat ya kanan kiri depan belakang gitu ya. Misalnya kalian menggunakan tanah itu tidak sesuai peruntukannya, ya nanti tanahnya bisa dicabut oleh pemerintah gitu ya. Kalau dicabut itu kalau kalian melakukan misalnya gini, kalian punya tanah terus tanahnya ditelantarkan gitu ya. Terus saya punya uang banyak, mau beli tanah di mana saja suka-suka saya misalnya. Terus kalian beli tanah, misalnya contohnya tadi Aura beli tinggal di Semarang, saya mau beli tanah di Lampung misalnya. Terus tanahnya dibiarin aja sama Aura dalam kurun waktu sekian gitu ya, sekian waktunya. Oleh pemerintah itu bisa dikategorikan sebagai tanah yang terindikasi terlantar. Kalau misalnya ada tanah terindikasi terlantar, nanti dilakukan penelitian dan ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka Aura sebagai pemilik tanah itu tidak diberikan ganti kerugian oleh pemerintah. Jadi hati-hati juga, kalian walaupun punya uang banyak, belum tentu kalian boleh ya membeli tanah di mana saja, perlu ada pembatasan gitu ya.
Termasuk juga ini tadi untuk fungsi sosial atas tanah ini bisa kalian kaitkan dengan prinsip yang ketiga tadi. Jadi karena ada kepentingan umum yang lebih membutuhkan, maka hak pribadi saya atau hak perorangan saya boleh dilepaskan dengan tetap diberikan ganti kerugian karena kepentingan umum yang lebih membutuhkan dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Yang selanjutnya yang kelima yaitu hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah. Jadi ini merupakan hak mutlak bagi warga negara Indonesia bahwa hak milik atas tanah ya yang disebutkan di pasal 16 ayat 1 yang pertama dan juga di pasal 20 penjelasan lebih lanjut mengenai hak milik itu hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. Jadi orang asing itu tidak dimungkinkan untuk memiliki hak milik atas tanah. Ya, perlu diingat di sini. Hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Karena apa? Hak milik atas tanah di Indonesia itu sifatnya terpenuh ya. Jadi dia terkuat, terpenuh, turun-temurun. Maksudnya apa? Dia tidak dibatasi jangka waktunya. Jadi sepanjang tanahnya itu ada, orang yang punya itu juga masih ada. Ya, misalnya gini, saya punya anak Mas Adhar, Aura, Mbak Putri misalnya. Saya meninggal dunia, saya punya hak milik atas tanah. Misalnya saya meninggal, ciri dari hak milik itu turun-temurun. Jadi misalnya saya meninggal kan bisa diturunkan kepada Mbak Aura, Akbar, dan juga Mbak Putri sebagai anak saya. Misalnya Mbak Putri, Aura, dan Akbar sudah tidak ada, barulah putus hubungan antara kita ya sebagai ahli waris, kalian sebagai ahli waris dan juga tanahnya, gitu ya. Tapi sepanjang itu orangnya ada dan objeknya itu ada, maka tanahnya tetap eksis. Karena hak milik itu satu-satunya tanah yang tidak dibatasi jangka waktu. Kalau di Indonesia. Tapi kalau kalian mau perbandingan dengan misalnya di hukum Singapura gitu ya. Kalian punya uang beli tanah atau apartemen hak milik di sana, itu kalian bebas. Walaupun kalian itu warga negara Indonesia. Berarti kan kalian kan WNA-nya dari kalau dilihat dari sudut pandangnya orang Singapura gitu ya. Kenapa? Hak milik di Singapura itu dibatasi jangka waktunya yaitu 99 tahun. Tapi kalau di Indonesia itu hak milik tidak dibatasi jangka waktu. Jadi tanah itu bersifat abadi selamanya, gitu ya. Itu. Nah, untuk prinsip yang kelima ini ya perlu diperhatikan juga bahwa kalian jangan serta-merta mengatakan bahwa orang asing itu tidak boleh memiliki tanah ya. Karena di dalam ketentuan pasal 9 itu disebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Bukan berarti orang asing tidak boleh punya tanah di Indonesia. Keliru kalian. Orang asing itu boleh memiliki tanah di Indonesia, tapi bukan dengan hak milik. Dia dapat diberikan hak atas tanah dengan hak yang lain, yaitu hak pakai. Ya, hak pakai atas tanah, dan juga ada satu lagi hak sewa. Hak sewa yang disebutkan di pasal 44 kalau nggak salah ya. 44 di dalam UPA itu dapat dimiliki oleh orang asing. Jadi hak pakai dan hak sewa itu boleh dikuasai oleh orang asing gitu ya. Tapi perlu diingat di sini orang asing tidak apa ya, nggak asal gitu ya. Mungkin kalian pernah ke Pulau Bali karena yang sering dikunjungi oleh orang asing itu kan Pulau Bali, kemudian di daerah Lombok, kemudian di Jogja itu kan sering ya. Orang Bali pakai kaos bir bintang, jalan celana pendek, sandal jahitan, terus tiba-tiba datang ke pemerintah, saya mau minta hak pakai atas tanah. Ya belum tentu. Hak pakai di sini dapat diberikan sepanjang dia satu, dia memiliki surat izin tinggal di Indonesia. Yang kedua, dia memberikan manfaat kepada Indonesia. Jadi ada, kalau kalian lihat di dalam undang-undangnya itu melakukan alih teknologi kepada bangsa Indonesia dan juga memberikan manfaat kepada Indonesia. Kalau dia nggak ada itu ya nggak bisa. Orang cuma datang domestik sebentar minta pakai, ya lah situ siapa bisa ngasih manfaat nggak bagi Indonesia gitu ya, seperti itu. Kemudian prinsip yang keenam, persamaan bagi setiap warga negara Indonesia, ini merupakan pasal yang juga masih diatur di pasal 9, tapi di ayat 2-nya. Jadi tidak ada pembedaan laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu boleh memiliki hak atas tanah. Tidak ada pembedaan. Kalau kalian cek di dalam ketentuan BW kan hanya laki-laki saja yang punya
kewenangan penuh terhadap tanah. Tapi kalau di UPA tidak, jadi laki-laki dan perempuan itu boleh memiliki tanah di pasal 9 ayat 2. Kemudian yang selanjutnya, tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan. Jadi di sini bahwa seperti yang disebutkan di pasal 1 tadi, tanah itu kan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat kalian diberikan hak atas tanah oleh pemerintah, maka kalian harus memiliki kewajiban untuk diusahakan dan dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya, yaitu oleh kalian sendiri. Kalau tidak, bagaimana? Kalian akan, ya tadi saya sebutkan ya, bahwa tanahnya dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar. Nanti tanahnya dicabut oleh pemerintah, kalian nggak dapat ganti rugi, gitu ya. Nah, prinsip ini bisa kalian lihat di mana? Kalian bisa cek di pasal 7, pasal 10, dan juga pasal 17. Jadi kalau kalian ingatnya gini, kalau saya 7 tambah 10, 17. Jadi 7, 10, dan 17 itu adalah prinsip yang diatur di dalam prinsip yang ketujuh ini. Kemudian yang terakhir, tapi bukan yang terakhir sebenarnya. Ini saya PowerPoint-nya kan ngambil-ngambilnya. Yang ke-8 adalah tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana. Maksudnya apa? Jadi pemerintah itu harus membuat yang namanya rencana jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, gitu ya, terkait penata gunaan tanah. Jadi wilayah ini, wilayah ini itu untuk daerah perumahan, wilayah ini itu untuk daerah pertokoan misalnya. Ini kawasan konservasi. Jadi ada zona-zonanya yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi nggak asal gitu ya. Jadi misalnya ini perumahan tiba-tiba ada toko sebelahnya ada kawasan konservasi, kan nggak mungkin. Jadi daerah sini itu kawasan konservasi sehingga tidak boleh digunakan untuk perumahan. Daerah sini khusus untuk toko. Daerah sini untuk rumah loh. Kalau misalnya rumah terus dibikin toko bagaimana ya? Kalian harus melakukan izin, karena izin itu merupakan apa ini namanya ya? Kalau kalian ingat di PIH itu izin itu kan berbenturan dengan larangan. Hal yang dilarang ya harus izin gitu ya. Nanti izinnya diberikan baru kalian boleh mendirikan toko di situ. Di mana ditemukan prinsip ini? Itu di pasal 14. Untuk tata guna tanah ini juga nanti akan ada penjelasan setelah UTS khusus untuk tata guna tanah gitu ya. Kemudian itu tadi yang ada di buku, ini yang di luar buku ya. Ada lagi hubungan, tapi ini akan dijelaskan nanti di minggu depan, tapi nggak apa-apa saya sebutkan berkaitan dengan prinsip juga ya. Ada yang disebut sebagai asas perlekatan dan juga ada asas pemisahan horizontal. Ini perlu kalian ingat-ingat karena ini terus dibawa khususnya bagi kalian yang ngambil minat bisnis. Apa itu perlekatan? Jadi asas perlekatan ini diatur di dalam ketentuan BW atau ada yang nyebutnya sebagai asas nut tracking ya, nut tracking. Maksudnya apa? Segala sesuatu ya, antara tanah dengan segala sesuatu yang ada di atas tanah, entah itu bangunan, entah itu pohon, entah itu arca atau apapun, itu merupakan satu kesatuan dengan tanah. Maksudnya apa? Semisal kalian gini, kalian datang gitu ya, datang ke suatu daerah, saya mau beli rumahnya. Kalau kalian bilang saya mau beli rumahnya, berarti kalian dianggap juga selain membeli rumahnya juga membeli tanahnya. Atau kalian datang ke tempat lain, saya mau beli tanahnya. Kalau kalian bilang mau beli tanahnya, berarti kalian juga dianggap sebagai membeli segala sesuatu yang ada di atas tanah. Itu disebut sebagai asas pelekatan atau asas asesi. Jadi tanah dan segala sesuatu yang ada di atas tanah itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini dianut oleh ketentuan hukum agraria barat yang disebutkan di dalam BW. Jadi BW itu menganut asas asesi atau pelekatan. Kalau nggak salah di pasal 517 atau 574 gitu, coba dicek ya terkait asas asesi ini. Yang kedua adalah asas pemisahan horizontal atau horizontal shading behindseln ya. Maksudnya apa? Antara tanah dengan segala sesuatu yang ada di atas tanah itu bukan merupakan satu kesatuan dengan tanah. Jadi kalau saya mau beli tanah, belum tentu saya beli segala sesuatu yang di atas tanah. Ini rumah panggung itu daerah mana ya? Rumah panggung. Pernah tahu rumah panggung nggak kalian? Rumah khas daerah mana itu? Panggung. Ada tahu panggung nggak sih kamu? Yang naik tangga di bawahnya ini biasanya dibuat peternakan gitu. Kalian mungkin pernah lihat ya orang jual beli rumah panggung.
saya mau beli rumah, ya berarti dianggap beli rumahnya tok. Terus sama warga gotong royong rumahnya dipopong, dipindah. Pernah tahu nggak? Nggak pernah tahu ya? Makassar, Pak. Gimana Mbak Widya? Makassar. Makassar? Iya. Di Makassar ya. Jadi saya kurang paham juga itu. Jadi rumahnya itu dipopong gitu ya oleh beberapa orang untuk dipindahkan. Karena apa? Karena asas pemisahan horizontal ini dianut oleh hukum adat. Ya, jadi kembali yang saya sebutkan ya bahwa pembentukan hukum agraria nasional itu didasarkan pada hukum adat. Loh, buktinya mana? Kalian cek di pasal 5. Jadi hukum agraria nasional karena menganut hukum adat itu bukan menganut asas pelekatan atau asesi. Hukum agraria nasional itu menganut asas pemisahan horizontal. Jadi kalau kalian mungkin pernah belajar hukum perdata, macam-macam benda itu apa saja? Masih ingat nggak? Macam-macam benda. Benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak, tidak bergerak. Apalagi? Berwujud, tidak berwujud. Sekarang ada, yang akan ada. Habis pakai, tidak habis pakai. Apalagi? Apalagi? Benda perdagangan, bukan perdagangan. Daftar. Nah, itu ada banyak ya, lebih dari 7 pembidangan macam-macam benda. Tapi kalau di dalam hukum adat, ini kalian sudah ngambil hukum adat pastinya kan? Hukum adat membedakan benda itu cuma ada 2. Tanah dan bukan tanah. Sudah, itu pembedaan bendanya. Jadi, tanah dan bukan tanah. Dengan demikian, karena pembedaan tanah dan bukan tanah, maka mereka menganut asas pemisahan horizontal. Dan asas ini itu diterapkan di dalam hukum agraria nasional. Buktinya mana? Kalian cek di dalam ketentuan pasal 44 UPA. Itu salah satu contoh asas pemisahan horizontal. Jadi kalau orang mau beli tanah, belum tentu membeli segala sesuatunya di atas tanahnya. Tapi kalau orang mau beli rumahnya, belum tentu dia beli tanahnya juga. Jadi harus diperhatikan. Dan ketentuan ini contoh yang lebih konkret itu ya, dalam hal penjaminan hak atas tanah. Jadi tanah itu kan boleh dijaminkan untuk sebagai pemenuhan jaminan dari kreditor bahwa si debitur akan melakukan pembayaran atau melaksanakan prestasinya gitu ya. Kalian cek di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, karena jaminan tanah itu jaminan tanah itu hanya dapat digunakan lembaga jaminan hak tanggungan. Jadi kita tidak menggunakan hipotek lagi ya. Mungkin kalau kalian dulu main monopoli bukan Getrich ya, yang monopoli biasa itu loh. Hipotek, pernah baca hipotek nggak? Nah, hipotek itu sekarang tidak berlaku ya untuk tanah. Hipotek itu hanya untuk kapal layar ya dengan bobot minimal 20 meter kubik. Jadi ketentuan hipotek yang ada di dalam buku 2 BW untuk tanah itu sudah tidak berlaku lagi karena pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 itu lembaga jaminan untuk tanah itu adalah hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Jadi orang mau menjaminkan tanahnya itu harus dinyatakan secara tegas apakah dia menjaminkan tanahnya saja atau tanah beserta segala sesuatu yang ada di atas tanah. Loh, kalau ternyata pada saat membuat perjanjian itu dia tidak disebutkan menjaminkan tanah dan juga segala sesuatu di atas tanah, maka diasumsikan bahwa dia hanya menjaminkan tanahnya saja, tidak dengan segala sesuatu yang ada di atas tanah. Jadi perlu hati-hati, misalnya nanti kalian mau cita-citanya mau jadi notaris PPAT, itu kerjaannya notaris PPAT sebenarnya. Jadi duitnya banyak. PPAT itu banyak dari ya bikin jaminan-jaminan ini ya. Jadi sekali bikin itu ya tanda tangan itu bisa minimal dapat 2.500.000 untuk pembuatan apa ini namanya jaminan tanah ya. 2 juta ini padahal itu sudah belangko, kalian tinggal ganti orangnya, ganti objeknya, nilai pertanggungannya berapa, tanda tangan udah jadi duit 2.500.000 gitu ya. Jadi kalau PPAT ya sekolahnya memang mahal ya. Satu semesternya 12.500, tapi kayaknya lebih mahal yang A3. A3 berapa? A3 satu semesternya berapa, Mbak Aura? 25, Pak. 25. Nah, separuhnya ya. Kalau kalian ngambil S2, ngambil notariat itu 12.500.000.
tanda tangan akte 1 udah 2.500.000 sendiri sih. Tanda tangan 5 sudah sampai modal gitu ya. Seperti itu. Jadi ini tetap digunakan ya. Jadi untuk hukum agraria nasional yang dianut adalah asas pemisahan horizontal gitu ya. Ini substansinya kayaknya sudah ya di dalam apa ini hukum pertemuan sebelumnya sudah ya. Isi pokok di dalam ketentuan OPA sudah belum ya? Belum. Ya, saya sedikit saja ya. Jadi karena ini sebenarnya penjelasan dari tadi yang saya sebutkan bahwa hukum agraria nasional itu bersifat sederhana karena pasal-pasalnya itu hanya terbatas 58 pasal saja. Jadi yang pertama adalah wewenang negara sana itu diatur dalam pasal 2 dan juga pasal 4. Kemudian pengakuan hak wilayah masyarakat hukum adat itu di pasal 3. Nanti akan dijelaskan di minggu depan kalau Prof. Suryati bisa mengisi. Kemudian hukum agraria didasarkan pada hukum adat tadi sudah saya singgung di pasal 5. Fungsi sosial tadi juga saya sudah singgung di pasal 6. Land reform itu di pasal 7, 10, 17 yang sudah saya sebutkan juga. Penata gunaan tanah di pasal 14, hak atas tanah pasal 16 dan pasal 20 dan seterusnya. Pencabutan hak atas tanah di pasal 18 tadi juga sudah saya singgung mengenai yang tadi pembangunan untuk kepentingan umum ya, jalan tol atau pasar gitu ya. Pendaftaran tanah ini ada yang kelewat ya. Jadi ada salah satu asas juga yang tidak disebutkan adalah kepastian hukum. Jadi kepastian hukum di sini dapat diwujudkan dengan pasal 19. Jadi seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia itu dilakukan pendaftaran tanah. Karena dengan pendaftaran tanah itu akan lahir perlindungan dan juga kepastian hukum bagi pemegangnya. Jadi kalau kalian misalnya punya tanah tapi tanahnya belum sertifikat ya segera disertifikatkan aja. Itu akan lebih nilainya akan juga misalnya kalau mau jual itu ya tanahnya belum bersertifikat sama tanah yang sudah sertifikat itu pasti lebih tinggi tanah yang sudah sertifikat. Jadi ada lebih menjamin kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi pemegang gitu ya. Dan terakhir adalah hak tanggungan atas tanah itu diatur di pasal 25 untuk hak milik, 33 untuk hak guna usaha, 39 untuk hak guna bangunan dan pasal 51 untuk hak pakai. Nah, karena judul undang-undangnya itu adalah peraturan dasar pokok-pokok agraria yang diatur hanya pokok-pokoknya saja. Lalu bagaimana? Ya, karena namanya pokok-pokok, kalian harus melihat juga peraturan pelaksananya. Atau bisa berupa undang-undang atau PP atau peraturan di bawah PP. Itu untuk pelengkap. Jadi mungkin pernah kalian dengar ada usulan, UPA-nya sudah terlalu lama ya, pasal tahun 60 sampai sekarang belum berubah gitu ya. Terus mau dilakukan perubahan. Kalau saya kurang sependapat. Kenapa? Karena Undang-Undang 560 ini hanya mengatur pokoknya saja. Seharusnya diubah itu ya peraturan di bawah Undang-Undang Pokok Agrarianya yang harus disesuaikan. Karena prinsip-prinsip ini tidak bisa di otak-atik gitu ya. Kecuali memang bertentangan. Tapi selama tahun 60 sampai tahun 2021 ini berarti berapa? Sekitar 61 tahun ya. 61 tahun, 62 tahun ya. Itu belum ada sih berbenturan antara prinsip ini dengan prinsip ini. Yang ada adalah peraturan di bawahnya. Peraturan ini bertentangan dengan peraturan di atasnya atau kita selesaikan dengan asas preferensi hukum ya. Apa itu yang bersifat vertikal ya, menggunakan asas lex superior misalnya seperti itu. Nah, oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, cuma itu aja materi prinsip-prinsip. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan yang Bapak katakan kalau hak pakai itu tuh dia tidak, bukan hak pakai, hak milik itu tidak dibatasi oleh batas waktu. Nah, tapi kenapa kalau misalnya hak milik tidak dibatasi oleh batas waktu, kita tidak bisa membeli tanah dengan sembarangan, dan tadi katanya kalau misalnya kita membiarkan tanah begitu saja maka akan dianggap sebagai penelantaran tanah. Yeah. Ya, tapi kan itu kan juga masih hak milik kan, Pak. Tapi tetap kenapa diambil oleh pemerintah, Pak? Ya, tidak hanya hak milik ya. Jadi penelantaran tanah itu tidak hanya hak milik. Kalau kalian punya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak yang lain pun kalau tidak digunakan secara aktif seperti yang disebutkan di pasal 7, 10 dan 17, maka tanah kalian bisa dicabut oleh pemerintah. Jadi pada saat orang itu diberikan tanah oleh pemerintah, harapannya adalah tanah itu
usahakan sehingga menjaga kesuburannya. Kalau misalkan nggak bisa menjaga kesuburannya, dibiarin aja, ya tanahnya bisa ditetapkan sebagai tanah telantar. Nah, untuk ketentuan tanah telantar ini bisa kalian cek di dalam PP 11 tahun 2010, tapi sudah berubah. PP 20 tahun 2011. Coba dicek ya, 20 tahun 2011 kalau nggak salah itu perubahannya yang baru untuk di tahun 2021. Coba dicek apa sih yang dimaksud tanah telantar, apa sih yang disebut tanah yang terindikasi telantar. Lalu kenapa kok dia bisa dicabut oleh pemerintah? Itu ada di dalam PP berapa tadi? 20 tahun 2011. Itu Mbak Fitri. Nah, terima kasih Pak. Ya, yang lain mungkin? Yang lain ada? Tidak ada? Sudah jelas kuliah saya? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Karisma. Tadi kan Bapak nyebutin semisal si orang itu nggak punya tanah terus pakai yang pakai sertifikat itu yang ngajuin, yang salah-salah tadi contohnya. Yang salah? Sawah, Bapak. Sawah? Iya, yang tadi Bapak ngasih contoh itu, kan dia si orang itu kan nggak punya sama sekali tanahnya Bapak. Jadi baru ngajuin. Nah, semisal dia udah punya, tapi sertifikatnya itu hilang, itu bagaimana Pak? Apakah bisa mengajukan ulang seperti itu? Kalau sertifikat hilang, itu sebenarnya kan dia kan sebenarnya sudah jadi pemilik tanah itu loh, Mbak Karisma. Tapi sertifikatnya hilang. Kalau hanya sekedar sertifikat hilang, maka orang yang bersangkutan dapat langsung ke kantor pertanahan kabupaten atau kota di mana objeknya berada. Dia akan mengurus setidaknya itu surat kehilangan, terus ngisi belangko bahwa sertifikatnya hilang. Seperti itu. Tapi perlu diingat ya, sertifikat itu sejak tahun 2021, ini 2021 ya, ada peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 2021 yang mana melakukan pendaftaran tanah secara elektronik, tapi pelaksanaannya belum. Jadi baru di tahun 2021 ini kita nanti tidak akan menemukan sertifikat yang bentuknya ada gambar Garudanya, yang untuk kelas A1 dan A2 yang ada tugas dari Pak Agus itu suruh nyari itu ya sertifikat rumahnya itu. Nah itu nggak ada nantinya. Tapi untuk sekarang masih tetap berlaku. Kalau misalnya kalian hilang, ya langsung aja datang ke kantor kabupaten kota minta salinan, karena sertifikat itu merupakan salinan dari buku tanah. Jadi orang kantor pertanahan itu punya buku tanahnya, kalian punya sertifikatnya. Jadi kalau sertifikatnya hilang, tinggal bikin lagi dari buku tanahnya. Tapi kalau buku tanahnya yang hilang, ya sertifikatnya belum tentu bisa diterbitkan lagi. Gitu Mbak Karisma. Ya, terima kasih Bapak. Terkait pendaftaran tanah, ya kalian juga nanti cek di dalam PP nomor 24 tahun 97. PP ini sampai sekarang masih berlaku. Ya, jadi itu nanti akan digunakan, insya Allah untuk UTS pun akan digunakan ya. Jadi download aja PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa saya asumsikan sudah paham materi dari saya. Untuk PowerPoint-nya ini saya mungkin sederhana saja, tapi yang lebih lengkap bisa kalian cek di dalam aula itu dari PowerPoint-nya di Prof. Sri Hayati. Kalau saya simpel-simpel aja PowerPoint-nya, nggak usah banyak. Gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu di explore ya, kalian cek aja di PowerPoint-nya itu lebih lengkap kalau dari Prof. Sri Hayati. Gitu ya. Untuk pertemuan minggu depan, kalau tidak ada halangan sesuai jadwal akan disampaikan oleh Prof. Sri Hayati. Tapi kalau semisal ada halangan ya saya akan menggantikan kelas dan mungkin akan gabungan lagi gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf saya minta kelasnya agak pagi gitu karena saya kebetulan ada acara di kampus C gitu ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih banyak Pak Umar. Sehat selalu. Ya, sama-sama.